Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelumnya silakan subscribe dulu, klik subscribe, klik lonceng. A. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Nanti ada yang kita bahas, ada dua sub, yaitu mengenai jenis nutrisi, yang kedua kebutuhan kalori. Jenis nutrisi. A. Karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. B. Protein. Fungsi utama protein sebagai sumber energi. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Yang C adalah lemak. Fungsi utama lemak sebagai sumber energi. Lemak dapat berasal dari tumbuhan yang kita sebut dengan lemak nabati, dan dari hewan kita sebut dengan lemak hewani. D. Vitamin. Berdasarkan kelarutannya, ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin AD, kita singkat AD ya, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dan ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Secara umum, vitamin berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. E. Mineral. Mineral merupakan bahan-bahan organik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Dan F. Air. Tubuh kita membutuhkan lebih kurang 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Yang kedua adalah kebutuhan kalori. Perhatikan tabel berikut. Kita lihat dari jenis kelamin. Itu ada, kita bedakan, ada anak-anak, wanita, pria. Kita ambil contoh anak-anak usia 2 atau 3 tahun. Aktivitas yang dilakukan yang ringan itu memerlukan kalori sebesar 1000 kakal atau kilokalori. Kalau aktivitasnya berat, lari-lari, olahraga, dan sebagainya, itu antara 1000 sampai 1400 kilokalori. Wanita usia 4 sampai 8 tahun, aktivitas ringannya memerlukan 1200 kilokalori. Kalau pria ini lebih banyak lagi, usia 4 sampai 8 tahun, itu aktivitas ringannya memerlukan 1400 kilokalori, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Rumus untuk menghitung berat badan ideal. Indeks massa tubuh kita singkat IMT, yaitu sama dengan massa tubuh dalam kilogram dibagi dengan tinggi tubuh kuadrat dalam meter. Sehingga klasifikasi IMT menurut WHO dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
rentangnya kalau kurang dari 16 hasilnya IMT-nya, maka kriteria orang tersebut sangat kurus. Antara 16 sampai 16,99 cukup kurus. 17 sampai 18,49 agak kurus. Nah, yang normal antara 18,50 atau 18,5 sampai dengan 24,99 ini normal. Adapun yang di atasnya itu berarti obesitas, kelebihan berat badan. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pada dasarnya penghitungan berat badan ideal dan kebutuhan kalori dapat dilakukan dengan rumus seperti di atas. Kita ambil contoh. Anak A, berat badannya 40 kg, tinggi badannya 145 cm. Berapa IMT-nya? Yaitu IMT sama dengan 40 dibagi 1,45 kuadrat. Hasilnya adalah 19,05. Kalau 19,05 itu termasuk kriterianya normal. Nah, kalian bisa ukur sendiri IMT-mu berapa. Ini adalah catatan penghitungannya. IMT-nya 19,04. Ini normal ini. Jadi anak A sudah memiliki berat badan ideal. Oleh karena itu, peserta didik tersebut perlu menjaga berat badan idealnya dengan cara menghitung kebutuhan kalorinya untuk setiap hari, yaitu 30 kilokalori kali 40 kg sama dengan 1200 kilokalori. Jadi asupan kalori setiap harinya sekitar 1200 kilokalori. Jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti akan menambah berat badan. Mengapa di situ kok 30 kilokalori? Itu ada catatan. Pada keadaan normal setiap hari tubuh menggunakan energi sekitar 30 kilokalori tiap 1 kilogram berat tubuh. Kalau berat anaknya itu 40 kg, berarti 40 kali 30 dibutuhkan 1200 kilokalori. Coba kamu hitung kebutuhan tubuh kamu berapa kilokalori. B. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalau kita lihat pada gambar itu ada mulus, esophagus, ada stomach itu perut ya, liver atau hati, ada pankreas, ada usus halus, usus besar, dan anus. Kita awali dengan satu organ pencernaan utama. Gambar itu ada mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus besar, usus halus, dan anus. Yang kedua, organ pencernaan tambahan. Apa itu organ pencernaan tambahan? Yaitu organ pencernaan tambahan merupakan organ yang tidak dilewati makanan, tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Organ pencernaan tambahan terdiri atas hati dan pankreas. Sel-sel hati menghasilkan getam empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Nah, itu mengenai organ pencernaan tambahan. Ya. Jadi yang tidak dilewati makanan, yaitu hanya hati
dan pankreas. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Getah pankreas mengandung zat-zat seperti berikut. 1. Natrium bikarbonat yang berfungsi menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai dengan 8,5. Berikutnya adalah enzim amilase. Berfungsi merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Berikutnya enzim stripsin. Berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. Dan berikutnya adalah enzim lipase. Berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah proses pencernaan makanan. Ada 2 macam. Pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis yaitu proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Contohnya mulut. Di mulut itu, kemudian di lambung. Pencernaan makanan secara kimiawi yaitu proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Contohnya di mulut. Di mulut itu ada cairan ludah. Secara kimiawi juga. Yang keempat, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. A. Karies gigi. Karies gigi terjadi ketika bagian luar gigi atau enamel terkena asam yang diproduksi bakteri, lalu dinetralisasi oleh ludah. Salah satu cara mencegah penyakit ini yaitu rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. Yang B, MAH atau gastritis. Gastritis dapat disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Penyakit MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur. Penyakit yang dipicu infeksi bakteri Helicobacter pylori dapat diobati dengan antibiotik sesuai resep dokter. C. Hepatitis. Hepatitis disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi. Hepatitis juga dapat terjadi karena infeksi virus hepatitis. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin dan menerapkan pola hidup sehat. Misalnya olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan tidak mengonsumsi alkohol.
Dan yang terakhir adalah D, yaitu konstipasi. Konstipasi terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Akibatnya feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi banyak makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Demikian anak-anak beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.